Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ketemu lagi nih Pak. Ustaz, kita ketemu lagi di program ini dan mudah-mudahan semakin banyak yang melihat. Amin. Dan manfaat. Dan manfaat bagi banyak orang. Amin. Nah ini Ustaz, kalau kita berbincang masalah-masalah kekinian, itu kan jelasnya kita harus bicara sesuatu yang akan kita lakukan atau sedang berlangsung, kan begitu Ustaz ya. Jadi pada saat ini kita sudah akan memasuki bulan Zulhijjah. Iya. Jadi ini masih bulan Syawal. Masih bulan Syawal. Masih bulan Syawal. Tanggal 31 itu terakhir. Bulan Syawal ya. Ya, 31 Mei. Nah, itu terakhir bulan Syawal. Jadi tanggal 1 bersamaan. Nanti itu sudah masuk Dzulqa'dah. Masuk Dzulqa'dah. Ya. Kalau di Jawa Syawal Selo. Sawal selo besar. Ya, sawal selo besar suro. Sapar mulut bakdo mulut cuma dilawal cuma dilakir percep ruwat poso maneh. Iya. Itulah itu kalau hitungan Jawa ya. Iya. Hafal ya Pak Hari ya. Iya, wong Jawa Pak. Wong Jawa. Kalau kita orang Jawa ya tetap harus mengedepankan kejawaan kita. Karena itulah ibu kita melahirkan kita, Tuhan kita juga meletakkan kita di tanah Jawa. Itulah. Ya. Ngono gare eling kudu mulih nang desa ya wae. Nang kampung ya. Iya. Baik Ustaz, hari ini kita sudah deket-deket sama Idul Kurban. Iya. Atau kalau orang Jawa bilang riyoyo besar. Karena di situ ada peristiwa besar. Ya, ada peristiwa besar dan kemudian ada acara besar. Bahasa ada saiki peristiwa spektakuler. Betul. Ada peristiwa besar, apalagi yang haji di sana juga melaksanakan haji gitu ya. Pada tanggal itu, terus kemudian setelah itu kita di sini yang tidak melaksanakan haji juga melakukan penyembelihan hewan kurban. Gitu ya. Ini tepat, saya kira tepat Mas Ari. Iya. Baik Ustaz. Kalau kita berbicara masalah hal-hal yang berkaitan dengan korban ini, kita berbicara tentang syariat korban. Kapan sih gitu ya? Syariat korban ini disyariatkan kepada umat manusia. Apakah dari dulu, apakah pada saat Nabi Muhammad SAW saja? Syariat atau aturan untuk perintah menyembelih ternak, berkorban, ya, apakah itu berupa sapi, apakah itu berupa kambing, kalau di Saudi Arabia sana onta. Itu dimulai di zaman Nabi Adam alaihissalam. Itu sudah ada syariat untuk umat Nabi Adam dan ya termasuk anaknya Nabi Adam untuk melaksanakan ibadah korban. Itu. Iya. Nah, kisahnya kalau kita ringkas itu korbannya Habil ini yang diterima oleh Allah. Sementara korbannya Qabil ini nggak diterima oleh Allah. Karena apa Ustaz? Karena motivasi dan niatnya itu yang Habil ini semata-mata memenuhi perintahnya Allah. Sementara yang Qabil ini adalah niatnya ada tendensius, ada niat lain. Kalau bahasa sekarang ya bahasa modernnya itu pamrih atau riak. Atau riak. Ya, jadi motivasi yang dilakukan oleh Habil sama Qabil ini berbeda jauh Mas Yari.
Dan itu disyariatkan untuk berkorban. Siapa yang diterima? Ternyata yang diterima adalah korbannya Habil. Karena dia memang semata-mata untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ada unsur keikhlasan, Ustaz ya. Iya. Yang si Habil itu hewan ternak yang memang betul-betul gemuk, ya. Iya. Terus kemudian bagus yang dikorbankan. Sementara yang satunya petani, Ustaz. Nah itu ya apapun ya kadang-kadang ya dicampur sama yang kurang bagus untuk diberikan pada orang begitu ya. Karena ada tendensi sesuatu. Benar, jadi kalau nggak ikhlas itu kadang-kadang kita memberikan sesuatu pada orang itu jadi apa jadi adanya, masalah, bisa apa adanya. Iya, tidak yang terbaik. Enggak yang terbaik begitu. Jadi, kemudian dilanjutkan Mas Yari, benar yang jenengan sampaikan itu. Jadi memang kemurnian itu dibutuhkan. Dalam sehingga dia niatnya itu kalau memang berkorban mencari yang terbaik seharusnya ya, mencari pilihannya itu. Kalau berkorban cari pilihan yang dikorbankan itu harus yang fisiknya yang baik, yang sehat, begitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan kisah nyata ibadah korban ini sampai kepada Ibrahim itu. Sampai Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ini memang itu semakin menguatkan bahwa memang ibadah korban ini disyariatkannya semakin menguat. Ya. Dan itu terjadi video klipnya kan bahwa Nabi Ibrahim ini bermimpi bahwa anaknya yang Ismail itu yang bernama Ismail itu adalah mau disembelih. Diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang namanya Ismail itu. Jadi ini ra'aitu fi manami anni adzbahuk. Aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku akan menyembelihmu wahai Ismail. Itu dialog dengan anaknya. Iya. Jadi memang dulu itu wahyu itu bisa lewat mimpi. Perintah itu bisa lewat mimpi, tapi mimpi itu bukan sembarang mimpi. Mas, ini mimpinya seorang nabi, seorang yang soleh. Kalau mimpi kita mungkin dipengaruhi oleh setan mungkin ya. Iya. Karena kembang tidur saja ya. Bisa keliru. Jadi aku melihat kepadamu hai anakku Ismail fil manam, dalam tidur, ani adzbahuk, sesungguhnya aku mau nyembelihmu. Kemudian Nabi Ibrahim tetap harus bermusyawarah. Ya, bagaimana nak? Ini persoalan seperti ini bagaimana nak? Itu namanya musyawarah kan. Bapak yang baik memang harus musyawarah. Iya. Tapi apa jawabannya? Seorang Ismail yang soleh ini, Masya Allah. Ya abatif al-matu'mar, satajiduni insa'allahu minas sabirin. Wahai abah, kalau memang itu perintahnya Allah, bukan perintahnya Pak Hari, bukan perintahnya orang lain, bukan perintahnya abah, bukan perintahnya ibu, ini memang karena perintah Allah. If'al matu'mar, laksanakan apa yang diperintah oleh Allah tanpa reserve. Masya Allah, tanpa ada alasan macam-macam. Si anak ini Mas Hari, laksanakan wahai abah. Aku insya Allah termasuk orang yang menjadi orang yang sabar untuk mengikuti perintah Allah. Kebanggaan tersendiri loh Mas Hari kalau kita punya anak yang seperti itu ya. Jadi ini memang spektakuler, peristiwa besar ini. Dan bayangkan, apakah tega seorang bapak kemudian diperintah untuk menyembelih anaknya. Kalau ini enggak orang yang dua orang ini kalau enggak berkualitas, kayaknya bukan orang-orang yang soleh dua-duanya, ya jadi masalah. Iya, bisa saja yang kalau anak itu enggak soleh bisa saja. Gila bapak ini. Anak ngawur ini kan. Kalau dibuat logika berpikir yang cerdas juga kemungkinan seperti itu. Kan memang bapak ini sudah jadi gila misalnya kan begitu. Masya Allah gitu.
Jadi anak dia sendiri kok di anak sendiri kok disembelih. Aku iki sopo kan gitu kan. Akhirnya kan jadi begitu, Pak. Ya? Tapi Iya. persoalannya sudah dikembalikan kepada siapa sih yang merintah ini. Jadi nanti pemirsa juga begitu. Iya, iya. Jadi siapa sih yang memerintah korban? Nanti kan endingnya ke sana. Iya, iya. Termasuk kita. Kalau memang korban ini perintahnya Allah, ya kalau bisa lakukan seperti dialognya Ibrahim sama Ibrahim anaknya sama ini, anaknya masya begitu Allah. Laksanakan wahai Aba, iya. if al matukmar lo. Laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Nanti insya Allah Abah saya termasuk orang yang sabar. Sabar artinya apa? Sabar untuk mengikuti perintah Allah. Mau, siap. Kalau kita tarik untuk anak-anak sekarang, ketika bapaknya bilang, "Nak, kamu sudah balik, kamu sudah dewasa, sholatlah karena sholat itu adalah perintah agama." Iya. Gitu loh. Mudah-mudahan Ya, tanggapannya terus seperti anaknya bilang seperti mudah-mudahan seperti Iya. Ismail itu kalau iya Pak, aku akan melaksanakan sholat. Iya. Karena memang Mudah-mudahan aku termasuk orang yang soleh, yang soleh, yang sabar, mengerjakan syariat seperti Allah. itu. Begitu. Iya. Bukan malah ngomong, bapak sendiri nggak sholat. Loh, Bapak Iya, kok iya. merintah saya, Bapak sendiri tidak sholat? Ya itu orang tua harus sholat dulu ya. Ya, orang tua harus tadi teladan dulu. Iya, iya. betul. Iya. Jangan itu. sampai bapaknya nggak Iya. nggak melaksanakan syariat, anaknya disuruh. Gitu loh. Dan perintah itu Mm-mm. memang menjadi satu ajaran juga, Mas Hari, Iya, iya, iya. bahwa perintah ini memang menunjukkan bahwa kita masuk ke kepada siapa sih sebenarnya kewajiban untuk berkorban itu, apakah per keluarga atau perorangan? Nah ini langsung kita angkat ke sana, Mas Hari. Iya kan? Nanti dulu. Monggo. Baik Ustaz, kalau kita berbincang masalah korban itu begitu ya. Dalil di Al-Qur'an itu apa? Nah, dalil-dalilnya dulu. Kalau betul. tadi kan kita bicara masalah Nabi Adam, mulai kronologis Nabi Adam gitu ya. Kronologis Terus sejarah kemudian ke Nabi Ibrahim. Sekarang kita ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ya. Ini Mas Hari kalau nggak apal atau pemirsa nggak apal itu, kalau saya menyebut itu rodok kebangetan. Ini suratnya terkenal sekali. Ya kalau orang bersih bilang kebarus. Kebarus. Iya. Surat Al-Kausar, Mas Hari. Iya, Itu perintahnya. Cuma 3 ayat ya. Cuma 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Cukup 3. Cukup 3. Dan itu biasanya dipakai langganan orang-orang kalau sholat. Iya, iya, iya. Kan Agar lebih enak. cepat ya. Agar cepat. Dan nggak ada apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Sesungguhnya aku Allah, maksudnya itu inna itu, sesungguhnya aku memberimu Muhammad, memberimu wahai hamba-hamba Allah, semua tentunya, memberimu kepada umat Islam, ya kan, nikmat yang banyak, Al-Kausar, nikmat yang banyak, Mas Hari. Kalau kita menghitung nikmat, kita nggak akan bisa. Itu Allah sudah menyampaikan begitu. Iya, iya. Maka ketika aku telah memberimu wahai hamba-hambaku nikmat-nikmat yang banyak yang kamu tidak akan mampu, tidak akan mungkin mampu menghitung nikmatku itu, maka aku hanya menyuruh kepada kamu 2 perintah di ayat ini. Fasolli li rabbika wanhar. Itu aja. Sholatlah. Ya, nek gampangane wong Jawa sembayanglah. Ya. Sholatlah, sembayanglah kamu, wanhar, dan sembelilah korban. Nah, ini perintahnya, Mas Hari. Fasolli Li rabbika wanhar. Sholatlah kepada Tuhan. Di sini ada keikhlasan juga ya. Iya. Ya, demi Allah, demi Allah, Tuhan. demi Tuhan. Seperti Ismail yang masih kecil tadi. Oh, jadi syaratnya sudah ada di situ, keikhlasan. Keikhlasan.
Iya, nikmat kita nggak bisa terhitung yang diberikan Allah. Iya, iya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, kemudian Allah tidak nuntut banyak sebenarnya. Di situ kamu sholatlah. Dan Allah kalau misalnya mau marah kepada hamba-hambanya dan memberi pelajaran kepada hamba-hambanya, kamu toh seandainya sholat, itu juga bukan untukku kok. Kalau kamu seandainya berkorban, apakah korban sapi, korban kambing, atau minimal korban perasaan. Lah kalau nggak punya apa-apa kan perasaannya di sini maksudnya. Aduh, gak iso kok korban rek. Ya Allah, muga-muga Mas Hari, muga-muga pemirsa ya Allah yang sudah berkorban ini diterima amalnya. Gitu paling tidak. Apalagi sudah nggak bisa berkorban, nggak dapat daging. Kasihan deh lo. Itu malah korban perasaan 2 kali. 2 kali, Pak. Masya Allah. Iya. Jadi kesana, endingnya itu kesana. Ismail generasi yang milenial kan, generasi ya sangat muda belia seperti itu. Ya itu, maka sholatlah dan sembelilah korban. Jadi ini hukumnya ada 2 pendapat Mas Heri. Nah, kan tadi jenengan tanya hukumnya. Kalau dasarnya sudah jelas kan? Ya, dasarnya. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. Kadang-kadang saking hafal sampai lali loh surat ini. Kan begitu saking hafal gitu. Nah, lalu ada saya tambahkan biar saya nggak lupa. Saya ini kan kadang-kadang lupa Mas Hari. Kadung semangat ngono pulih lali. Nah, kalau diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad juga Ibnu Majah itu menjelaskan bahwa barang siapa kata Rasulullah yang memiliki kemampuan, yang mampu, memiliki keluasaan rezeki, kemudian orang itu mestinya harus berkorban karena kemampuannya untuk bisa berkorban, lalu nggak berkorban, apa kata Rasulullah? Maka kamu jangan mendekati tempat sholatku. Loh, itu Rasulullah seperti itu Mas Hari. Berarti kata-katanya kayak kata-katanya gitu ya? ini kata-katanya memang sebenarnya itu memukul kepada umat ini. Artinya apa? Rasulullah itu sangat jujur sekali. Ya, kamu sungguh kebangetan kalau mampu kemudian kamu nggak berkorban. Ancamannya kamu jangan mendekati tempat sholat kami. Artinya apa? Ya, artinya Rasulullah itu memberikan harapan yang tinggi agar kita kalau mampu harus berkorban begitu ya. Harus berkorban kalau mampu. Tapi masih ada 2 versi, walaupun kamu mampu pun itu tetap hukumnya menurut jumhur ulama itu hukumnya sunnah muakkad. Oh, sunnah yang ditekankan. Yang ditekankan, tidak wajib. Mendekati wajib. Sementara Imam Abu Hanifah menurut Imam Hanafi itu wajib. Itu wajib. Tapi wajibnya itu juga istilahnya ya itu juga tergantung juga pelakunya itu. Jadi kalau memang dia mampu, kemudian dia memang kemudian dia seenaknya saja untuk sembrono nggak berkorban, itu jangan. Jadi harus menjadi wajib karena memang mampu. Sementara yang jumhur ulama masih tingkatnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad ya. Jadi kalau korban itu ya sunnah muakkad. Jadi bukan sampai wajib ya. Wajib. Ya, tentu saja hal ini perlu ditekankan. Kalau toh orang itu berkorban Ustaz, karena sunnah muakkad, dia berusaha untuk bisa berkorban, sampai kadang utang, sampai kadang dia arisan. Kalau nggak arisan, nggak bisa Ustaz korban, karena keinginannya. Lah terus hal-hal yang seperti ini kan kerap terjadi di masyarakat ya. Nah, ada juga di YouTube bahwasannya disiarkan juga di TV, disiarkan pada beberapa waktu yang lalu. Pemulung. Ya, dia menabung dan akhirnya dia mampu untuk berkorban. Nah, ini menarik ini. Hal seperti ini juga sebetulnya kan dia belum mampu untuk berkorban, tapi dia berusaha untuk berkorban. Apakah ini hal yang baik atau justru hal yang tercela, Ustaz? Itu keseriusan berkorban itu kan tergantung komitmen masing-masing orang. Iya. Jadi bayangkan itu pemulung yang kemungkinan juga rezekinya kan bisa
tidak mesti longgar ya. Iya. Tapi karena jenengan kisahkan tadi itu betul-betul dia berniat untuk berkorban, bisa. Bisa dilakukan itu Mas Ari. Jadi hampir semua orang bisa berkorban kalau gitu, kalau mau. Kalau mau. Dan kisahnya saya sampaikan juga, Rasulullah itu hampir tiap tahun mesti berkorban. Iya. Kalau Rasulullah kan wajib gitu ya, tapi kalau umatnya itu sunnah. Kalau umatnya itu sunnah, walaupun sunnah muakkad ya Ustaz. Iya, tetapi Rasulullah itu Mas Hari kan tidak kemudian mewajibkan kepada kita ya untuk apa istilahnya seperti tadi kan, seperti jumhur itu kan juga begitu menjelaskan bisa monggo, bisa tidak ya. Tetapi kalau Rasulullah memberikan contoh seperti itu, maka sungguh alangkah indahnya ketika orang-orang yang mampu ini mestinya harus terus setiap tahunnya itu jangan sampai tidak. Mampu, ya. Karena memang mampu. Inna fi Rasulillahi uswatun. Contohnya bahwa Rasulullah itu adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Iya, gitu. Dan Rasulullah itu ya memang harus menjadi contoh yang harus kita lakukan seperti itu. Iya. Ya. Jadi terus bagaimana orang yang maksa tadi Ustaz? Yang maksa korban tadi. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Siapa tahu dengan demikian keseriusannya itu ya mungkin dengan caranya dia memang kepingin berkorban, ya nggak masalah. Nggak apa Mas Hari. Bahkan mungkin itu jadi solusi. Allah akan memberikan apa? Jalan yang tidak diduga-duga. Dengan seriusnya itu dia hakul yakin kepada perintah Allah itu, artinya walaupun nggak mampu dia berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menjadi orang mampu, dan bisa kan. Kenyataannya tadi kisahnya kan akhirnya bisa. Iya. Banyak yang begitu itu. Oh, jadi begini Ustaz. Kalau ada orang yang dianggap, kalau ada pertanyaan, siapakah orang yang dianggap mampu untuk berkorban? Orang yang serius. Betul. Iya. Orang yang serius. Orang yang serius. Dan kemudian serius pun ditambah dengan ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya Habil sama Qabil tadi sama-sama punya Ustaz ya. Yang satu punya pertanian, yang satu punya peternakan. Ya. Tergantung milihnya yang dikorbankan yang mana. Itu loh ya. Kalau ada pertanian yang dikorbankan, terus mari ngono wis korban tewel bos. Itu jelas nggak diterima, Ustaz. Iya, nggak diterima. Bukan yang terbaik. Gitu ya. Makanya kalau beli kambing, pilih betul-betul kambing yang terbaik. Beli sapi yang terbaik. Ya, beli onta. Kalau di Arab onta yang terbaik. Kalau di sini ada sapi, kambing, terus yang satunya apa Ustaz, hewan yang bisa dikorbankan itu juga limusin itu ya, yang sapi yang bagus itu. Itu kalau memang bisa itu bagus. Ya nggak apa-apa gitu ya. Nah ini Ustaz, ada orang yang berkorban, saya 1 ekor kambing, gitu ya. Katakan saya korban 1 ekor kambing, terus kemudian Ustaz 1 ekor sapi. Bolehkah sapi itu, kalau Ustaz mampu berkorban sapi sampai 7 untuk 1 orang, gitu loh? Ya, apakah ini berlebihan atau memang wong mampu kok, gitu loh. Terus kemudian saya 1 orang untuk keluarga saya berniat berkorban 1 ekor kambing, tapi untuk semua keluarga saya, istri, anak, cucu dan sebagainya. Itu bisa nggak? Pertanyaan ini yang justru endingnya di sini Mas Hari. Saya senang ini. Nah, untuk pemirsa, jadi ibadah korban ini itu per keluarga. Sekali lagi, per keluarga. Ibadah korban itu adalah atas nama per keluarga, bukan perorangan. Sementara kalau akikoh sama zakat fitrah itu perorangan. Kok bisa begitu? Itulah contoh dari Rasulullah. Rasulullah itu berkorban 1 kambing itu atas nama Rasulullah sendiri, atas nama keluarganya. Bahkan yang paling spektakuler lagi, Masya Allah, itulah Rasulullah juga atas nama umatku. Di saat beliau berkorban seperti itu,
Berarti Jadi jenengan sudah dikorbankan oleh bukan dikorbankan. Bukan kemudian. Artinya jenengan sudah Berkorban, ikut berkorban atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kalau ingat begini ya, akhirnya kita ingin menatap Rasulullah. begitu cintanya Rasulullah kepada umat. Ingin kita itu, masya Allah, rindu dengan Rasulullah. Jadi Rasul itu betul-betul kharisun alaikum. Takut kalau kita itu nggak sampai masuk surga. Sampai Rasulullah mengatasnamakan dirinya untuk umatku. Ya Allah, saya juga berkorban tidak hanya untukku, untuk keluargaku, tapi satu kambing ini ya Allah saya berkorban juga untuk umatku seluruhnya yang muslimah. Tapi kan bukan berarti kalau kita mampu, saudara kita lima-limanya berkorban. Gitu. Boleh. Terus kemudian kalau di dalam keluarga kita ada 7 orang, 7-7-nya berkorban. Kalau mampu boleh. Tapi misalnya gitu cukup ya. satu, Ya nggak nggak apa-apa. apa-apa ya. Jadi ukurannya saya sering ngomong itu sesuai dengan si kondom. Situasi, kondisi dan domisili. Iya. Betul. Iya. Menurut keluarga itu kan yang ngukur bukan jenengan, bukan saya, bukan pemirsa, Pak Hari. Tetapi memang itu ukurannya mampu tidaknya kembali ke keluarga masing-masing. Ada orang yang tadi menurut jenengan pemulung, kan itu kalau orang melihat kan nggak mampu. Walaupun ada pemulung yang memang pemulung penipu ada. Yang punya rumah mewah, punya mobil mewah. Itu lain lagi itu kan. Itu pengemis, Ustaz, bukan pemulung. Itu pengemis. Iya. Tapi ada juga kan pemulung yang gayanya pemulung tapi kaya. Kan begitu Mas Hari. Ya. Nah, jadi intinya bahwa kita berkorban ini memang kalau kita nggak sempat-sempatkan, nggak akan sempat. Iya, benar. Ini yang kami tekankan begitu. Benar. Jadi misalnya di lembaga atau apapun ya, lembaga-lembaga yang merekrut ibadah korban itu semangat daripada orang-orang yang berkorban itu memang harus tinggi. Kan ini setahun sekali. Dan itu tidak atas nama perorangan, atas nama keluarga. Jadi satu itu untuk keluarga. Itu loh Mas Hari. Kalau tadi jenengan misalnya satu-satu, misalnya suami, istri, anak-anak itu mampu, misalnya satu-satu ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Jadi fleksibel. Sampai juga kalau satu orang korban 7 sapi juga nggak masalah. Jangan 7, bisa 1000. Bisa 1000 ya. 1000 sapi bisa. Iya. Sampai 7.000 ontak bisa juga. Iya. Katakan misalnya orang ya atau pejabat, saya nggak menyebut nama lah. Itu bisa menyetorkan ibadah korban di masjid ini, di masjid sana. Pada satu orang, monggo dia memang mampu. Jadi tidak terbatas. Cuma jangan salah, kadang-kadang kita itu kadang-kadang berkorban itu harus satu-satu. Kalau tahun ini nggak mampu bapaknya. Kalau tahun ini mampu bapaknya, nanti istrinya kan belum. Nanti tahun depan, nggak harus begitu. Itu salah, nggak harus begitu. Kalau memang nggak mampu ya jangan dipaksakan. Gitu loh Mas Ari. Lah terus Ustaz, ini pertanyaan yang paling banyak begitu ya, terjadi di masyarakat ini. Apakah orang-orang yang berkorban atau pekorban itu dia wajib menyembelih sendiri korbannya? Atau memang bisa diwakilkan orang lain untuk menyembelihnya gitu ya? Karena apa? Rasulullah dulu kan motong sendiri. Ya? Gitu ya? Yang tadi kisahnya, aku sembelih ibadah korban ini untukku, untuk keluargaku dan untuk umatku. Itu betul, disembelih sendiri itu oleh Rasulullah. Mengingatkan itu jenengan. Iya. Lalu bagaimana untuk kita gitu? Ya, itu. Yang kita juga jangan lagi jangan lagi nyembelih Ustaz gitu loh. Melihat darah aja kan. Takut itu loh Ustaz. Saya jujur Mas Hari, ini mungkin bersifat personal. Saya itu dan termasuk bapak saya itu ahlinya berani kalau nyembelih itu. Kalau saya angkat tangan. Artinya belum pernah. Belum pernah. Iya, belum pernah menyembelih sendiri, belum pernah. Kalam ya bapak.
Oh, Iya, bapak iya, saya iya. luar biasa itu Mas. Iya, Mas Hari ya kambing ya sapi. Wah, Masya Allah. Itu saya ingat masih waktu masih kecil itu. Jadi ini berarti Jadi nggak harus. nggak harus ya. Iya, tapi memang afdolnya Mas Hari. Kalau memang dia berani, itu alangkah indahnya kalau disembelih sendiri. disembelih Masya sendiri. Allah. Iya, Tuh, iya, tapi iya. kalau enggak kayak sampean malah wedi, nggak usah diserahkan aja kepada orang yang memang Mulai berani Ustaz. mulai berani. Mulai berani. Heeh, heeh. Mulai berani karena kita Iya. sudah punya pisau yang tajam, cara-cara menguliti dan Oh, sebagainya udah tahu. alhamdulillah Tapi harus gitu. akhirnya Iya, akhirnya saya kita sebenarnya berani. bukan karena nggak berani, tapi belum pernah nyoba. Iya, Iya, belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba. Jadi boleh ya Ustaz ya. Boleh, boleh, Jadi kita yang lebih afdol disembelih sendiri, Iya. yang atau disembelihkan orang lain, begitu ya. Dan kalau bersamaan ini tidak perlu juga harus menyebut nama yang dikorbankan sampai sekian puluh itu tidak harus. Mas Ari, kan ada yang Oh, begitu. iya, iya, Ya iya. atas nama ini, ben ini nggak harus. Sebab apa Ustaz? Ya, masalahnya kan Allah sudah orang berniat korban itu nggak perlu ngomong kepada Ya, ya, iya ya, sudah ya. Allah sudah tahu catatannya di Oh iya, sudah mungkin tahu. begini, karena panitia korban. Ini bukan pekorban. Panitia korban itu hanya melaksanakan apa yang dititahkan oleh pekorban begitu. Iya, tapi kalau Jadi kan sudah- dia bukan yang korban Iya, kok tapi- nggak usah diomongkan. Tapi kan sudah betul Iya, kan iya, sudah iya, diamanatkan iya. ya sudah tahulah Iya, kalau iya, iya, iya. gitu. Kalau Wah, korbannya Pak Rokib mungkin coba nggak- bayangkan misalnya satu keluarga ya, misalnya sapi ya, untuk misalnya kebetulan mungkin istrinya 4, nah, anaknya satu istri 10. Kalau 4 berapa? Oh iya ya. Kan 40. Oh, gak mari-mari Ustaz. Terus ditambah suaminya tadi kan 40 berapa kan? Betul. Nah, Jadi- kalau itu kemudian disebut satu persatu, lah ini nggak disembelih nanti lah kan begitu. Jadi jangan Iya, jangan iya, mempersulit lah itu. Ya. Oh begitu ya. Nah terus Ustaz, kalau kita berkorban begitu ya, Iya. ada nggak doanya begitu ya? Orang-orang yang menyembelih, tolong didoakan nanti korban saya, loh, gitu loh. Iya, iya. Ini karena ketika saya browsing, saya lihat-lihat ya orang katanya yang raja itu Bismillahi wallahu akbar Allahumma minka walaka, begitu. Bisa atau Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah ala millati Ibrahim. Oh itu kan Bisa. untuk orang meninggal. Loh enggak, Bukan ya? korban itu Korban. ya, Oh. bukan. Bismillah, Iya, iya. wallahu akbar, bisa Mas Ari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar begitu langsung begitu bisa. Nah, dengan barengi takbir, sunai takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, bersama-sama. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillah ala millati Ibrahim bisa atau bismillah wallahu akbar. Iya, iya. Itu. Nah, jadi nggak usah dibacakan ini dari bapak ini untuk ini apa, nggak usah ya. Di Nggak situ usah. berarti orang yang korban itu memang jelas-jelas nggak usah diomongkan ya Nggak udah usah. korban begitu Ustaz. Iya, iya. Baik ya Ustaz, kalau memang ini pembagiannya, pembagian Proses pembagiannya gimana gitu ya? Pembagiannya seperti apa? Apakah ah. panitia itu boleh mengambil atau bagaimana begitulah. Karena panitia itu kan tidak semuanya panitia itu kaya kan gitu loh. Ya ada yang miskin. Kalau miskin jelas boleh ngambil. Bagaimana kalau panitia itu kaya? Apakah memang ada bagian di situ gitu loh? Bagaimana dengan kulitnya? Apakah kulitnya? Apakah memang bisa enggak itu dijual gitu ya? Kulitnya dijual tuh apa lah sekarang ini marah Ustadz, ketika jagal kita panggil, saya kan pernah jadi panitia juga ya, walaupun jelek begini Ustadz. Nggak bisa. Alhamdulillah wujud kita ini Iya, iya, alhamdulillah iya. kan begitu. Begitu kita panggil jagal langsung ngomong kepalanya dan kulit untuk saya. Masya Allah, apakah ini boleh Ustadz? Itu
pertanyaan itu Ini berat ini. tidak hanya sekedar berat, tetapi kadang-kadang kita memberatkan diri juga, membuat memberat diri. Jadi artinya itu biasanya menjadi polemik setiap musim apa? Ya musim korban. Musim korban. Iya, iya, iya. Iya, nanti ada pro kontra biasanya itu panitia. Nah, gini Mas Hari, saya akan di mana-mana itu kalau menyampaikan itu sebenarnya masyarakat ini nggak perlu dipersulit dengan hal-hal seperti itu. Bukan berarti kita meremehkan aturan agama, bukan. Ya, agama itu kan sebenarnya aturannya kan simpel, sederhana sekali. Jadi kita harus lihat dulu tujuan Allah menyuruh kita menyembelih korban itu untuk apa. Tadi jenengan kan tanya alokasinya itu diberikan kepada siapa saja, kan begitu. Yang sepertiga itu untuk boleh diambil yang berkorban. Kemudian yang sepertiga bisa dihadiahkan untuk orang-orang kaya, hadiah loh ya. Karena orang kaya Mas Ari. Nah, yang sepertiga ini bisa dihadiahkan untuk orang-orang fakir miskin. Jadi artinya apa? Untuk ibadah korban ini tidak hanya khusus orang-orang fakir miskin. Bisa juga yang berkorban bisa ngambil sepertiga monggo, atau mengambil dari kurang dari sepertiga juga monggo. Yang orang-orang yang kaya pun juga itu sebagai hadiah, boleh diambil, boleh tidak, fleksibel. Maksudnya itu begitu. Jadi panitia tidak mesti memaksakan. Enaknya bagaimana, ini ada orang-orang kaya di kampung kita, kasih hadiah. Itu pun mungkin juga enggak harus sebanyak untuk yang fakir miskin. Atau mungkin disamaratakan, itu tergantung tadi loh si kondomnya tadi loh. Situasi, kondisi, dan domisili. Toleransi. Oh, tambah lagi toleransi. Lah kalau situasi, kondisi dan toleransi bahaya. Ini ada tambahan baru yang menarik. Singkatannya bahaya. Jadi begini Ustaz. Berarti si korban itu maksimum ngambil sepertiga. Maksimum gitu ya. Jadi nggak boleh korban dipangan dewe ya. Nggak boleh. Ngomong, Pak, aku nggak pesen sambilnya, oleh. Atau apa namanya, hatinya, atau ya paruhnya boleh. Pernah Rasulullah, atau nggak usah pesen. Dalam kasus satu kisah, Rasulullah itu ngambil hatinya. Atau misalnya kita sudahlah, wis saya nggak ngambil, monggo. Terus orang-orang kaya mungkin diberi hadiah, nggak mau, ya nggak apa-apa. Itu tadi si kondomnya. Iya. Dan jadi yang sesuatu yang salah yang ketika ada di masyarakat itu, yang tadi itu, bahwa si pekorban itu nggak boleh makan, itu yang salah. Oh, enggak, gitu salah ya. Itu Mas. Iya, itu yang harus diralat. Itu harus diralat. Itu boleh. Boleh. Pokoknya pesen sama tidak panitianya. Tidak lebih dari sepertiga. Iya. Terus tadi jenengan mumpung ini ada waktu Mas Yan, untuk yang harus kulitnya tadi ya? Iya. Kulitnya seperti apa? Iya kan. Jadi gini, memang ini korban ini kan utuh, satu kambing ya, utuh. Iya. Itu ada kepala, ada telinga, ada kaki, ono kikil. Pokoknya kepala, pundak, lutut, kaki. Terus termasuk kulit. Iya, ini kan memang orang yang berkorban memang memberikan sepenuhnya kepada panitia. Saya atas nama keluarga ya, bukan atas nama pribadi loh. Iya. Kalau misalnya atas nama pribadi masing-masing, monggo kalau mampu ya. Jadi ini saya serahkan kepada panjenengan. Tapi kalau panitia kita biasanya kalau dulu itu memang begitu orang menyerahkan sapi, begitu ya, atau kambing. Itu ada biaya pemeliharaan dan juga penyembelihan. Itulah Mas Hari yang saya maksud. Jadi itu tergantung. Jadi apa? Akhirnya si korban ini tidak diambil sedikit pun, kecuali dia sudah diberikan semuanya, diberikan semuanya kepada orang miskin. Kadang-kadang diberikan ke pasukan kuning, itu kulitnya, dan kulitnya pun dijual oleh mereka. Yang penting. Betul. Sementara uang itu selama untuk proses pelaksanaan ibadah korban, no problem. Awak tahu kok itu. Iya. Gitu Mas Ari. Iya. Iya.
Baik, Ustadz. Kalau Jadi- memang hal seperti ini mungkin kita bicarakan banyak lagi, Ustadz ya. Ini bisa lama ini. Iya. Berarti harus ada episode lagi kalau iya. Ya, Atau tentu insya Allah saja. ini satu ringkasan lah. Saya para pemirsa bisa bisa Nanti bertiga. bisa nulis di kolom komentar kita. Monggo siapa tahu nanti bisa nanti bisa nulis kita di jawab kolom lewat kolom komentar ya. Terus kemudian Iya. bisa dijawab oleh Ustadz Iya, jadi Dr. Aris Masad Bakri ini ya. Dan ini ilmu kita semua lah. Jadi artinya untuk ilmu ini kita berbagi semuanya untuk bisa menambahi dan kalau mungkin ya untuk menyempurnakan ini semua kan kita juga nggak mengklaim harus ini paling benar kan nggak bisa Mas Hari. Iya. Karena di jumhur ulama sendiri kan berbeda pendapat ya masalah-masalah begini ini. Dalam hal begini dalam masalah fikih itu jangan terlalu dibenturkan. Iya. Iya. Ustadz satu lagi Iya, sebagai iya. penutup ini. Iya, jangan dibenturkan. Orang non Muslim itu boleh dikasih nggak? Boleh. Oh, boleh ya? Boleh Mas Hari. Oh. Tetangga kita yang non muslim boleh. Iya. Nggak ada unsur apa namanya karena ingin misi untuk supaya mereka masuk Islam nggak ada. Enggak ya? Jadi kita kalau nyumbang itu kan nggak ada misi begitu. Nggak Iya, ada. iya. Kita nyumbang kepada orang non muslim itu membantu apapun kan nggak ada pamrih seperti itu. Ya, kemanusiaan itu Kemanusi- tidak iya. memandang Iya, hal-hal lintas. yang bersifat apa itu agama, ras, selama kepercayaan betul. begitu. Selama kebutuhan yang warga muslimnya terpenuhi. Iya. Kecuali kalau lebih cenderung untuk mengutamakan yang Orang-orang non muslim. non-muslim. Sementara Yang tetangga yang muslim nggak dikasih. dapat. Itu beda lagi. Benar pertanyaan ini saya tadi juga ingin menyampaikan tapi lupa. Oh, gitu ya. Iya. Saya yang paling ingat begitu. Oh, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Iya. Iya, Ustaz. Iya. Mungkin sekian aja ya perbincangan cukup. kita ya. Insya Allah, nggih. Nanti Iya. kalau Anda ingin tanya-tanya lagi silakan Bisa lewat di komen. komentar, Ya. gitu Jangan lupa subscribe. Ustaz. Itu. Subscribe, like, komen, untuk nggih. channel Untuk kita. tujuannya apa? Supaya bermanfaat untuk orang banyak. Kan begitu. Kan semakin banyak yang komentar lalu subscribe kan itu insya Allah nanti banyak orang yang melihat itu loh. Baik. Saya seneng Pak Mas Hari kalau ada orang yang melihat itu kan artinya manfaatnya kan tidak hanya satu orang, Iya. dua orang. Itulah motivasi Iya. kita seperti itu. Nggih. Baik Ustaz, Nggih. terima kasih atas kehadirannya dan ya. kita tutup Ustaz. Nggih, doa kafaratul masjid kan? Iya, Kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.